Pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama kakak Umaira Nafis Sharifah. Pada kali ini kakak akan mendongeng mengenai serigala dan anak singa. Apakah ada yang pernah mendengar mengenai dongeng ini? Jika belum, dengarkan dongeng ini sebaik-baik ya. Serigala dan anak singa. Di siang hari, di suatu hutan yang sangat jauh dari pemukiman manusia, hiduplah berbagai macam hewan. Salah satunya adalah serigala alpa. Serigala alpa merupakan hewan paling kuat di hutan tersebut. Serigala alpa ini merupakan ibu dari dua anak serigala lain, yaitu beta dan omega. Akan tetapi, ketika alpa dan anaknya sedang berjalan-jalan di hutan, dia mendapatkan suatu masalah. Terdapat buntalan bulu bernama Papi yang merupakan anak dari binatang lain mengikutinya. Sang serigala yang merasa terganggu berusaha mengusirnya. "Siapa kau? Kenapa berada di hutan sini?" tanya serigala. Anak binatang tersebut hanya diam. "Pergilah, jangan mengikutiku terus." Tetapi anak binatang tersebut tidak mau pergi. Akhirnya serigala menyerah dan membiarkannya mengikutinya. Lama-kelamaan, alpa merasa terbiasa dan setiap hari serigala tersebut mengurusnya, mengajarkannya berbagai macam hal seperti berburu, belajar, berenang, dan lain-lain. "Jika kamu ingin bisa hidup di hutan ini, kamu harus jadi pemberani," ucap alpa. Kemudian Papi pun mengangguk. "Sekarang coba kamu tangkap salah satu burung yang ada di sana." Papi pun menurutinya, tetapi bukan burung yang jadi tertangkap, malah Papi yang ketakutan. Kemudian alpa membantu Papi. Alpa tidak lelah selalu mengajarkannya setiap hari bagaimana cara hidup di hutan tersebut. Mereka berdua semakin lama semakin dekat, sudah seperti keluarga. Beta dan omega yang merasa cemburu karena alpa menerima Papi, padahal Papi berasal dari jenis binatang lain, tidak menyukainya. Setiap ada kesempatan, mereka akan membuli dan mengajak atau menjahili Papi sampai mereka merasa puas. Misalnya saja ketika Papi sedang berada di pinggir danau untuk minum. Beta dan omega yang melihat hal itu menghampiri Papi dan mulai mengolok-oloknya. "Apa-apaan? Bagaimana kita bisa menerima binatang yang berbeda seperti dia sebagai saudara?" ucap Beta. "Iya benar kak, aku tidak mau berteman dengan Papi," ucap Omega membalas perkataan kakaknya. Tetapi Papi tidak pernah mengeluh ataupun membalas perbuatan mereka, malah selalu berbuat baik. Kemudian Beta dan Omega yang tadinya benci kepada Papi, hari demi hari menjadi lebih baik lagi dan berteman erat dengannya. Sudah seperti saudara semua. Tahun demi tahun pun berlalu. Suatu ketika ada seekor harimau yang masuk ke kawasan hutan tersebut dan menantang pemimpin serigala, yaitu alpa, karena harimau tersebut ingin menguasai hutan. "Hei, siapa pemimpin di hutan ini?" tantang harimau. Alpa pun menjawab, "Tak ada pemimpin di hutan ini, kita hanya saling mengikuti aturan yang telah dibuat oleh para terdahulu." Harimau tidak terima dengan jawaban alpa karena dia ingin menjadi pemimpin di hutan tersebut. "Tidak, pokoknya aku akan jadi pemimpin di hutan ini." Harimau yang merasa dirinya sudah menjadi pemimpin ini malah melakukan hal buruk seperti mulai merusak hutan, mengganggu binatang lain, dan melukai alpa yang harimau anggap sebagai saingannya. Alpa yang pada saat itu sudah semakin tua, tak sanggup untuk melawan harimau. Kemudian datanglah Papi. Anak binatang yang awalnya tidak diketahui jenis binatang apa tersebut, setelah tumbuh besar, tak disangka Papi merupakan anak singa yang dulunya tersesat di hutan dan menjadi bagian dari kawanan serigala. Papi membantu alpa untuk menjebak harimau jahat tersebut, mengakali harimau untuk melihat betapa gagahnya dia, dan harimau disuruh untuk melihat pantulan dirinya sendiri di air sungai.
Hei harimau, menurutku kau memang cocok untuk jadi raja di hutan ini. Cobalah lihat dirimu sudah gagah, kuat pula. Papi berpura-pura. Akhirnya ada juga orang yang mendukungku, jawab harimau dengan sombong. Cobalah kau lihat dirimu sendiri menggunakan air sungai itu. Kau harus mendekat ke sungai itu jika kau ingin melihat betapa gagahnya dirimu, suruh Papi. Kemudian harimau pun menuruti perkataan Papi. Harimau yang merasa bangga dengan penampilannya tidak sadar bahwa wajahnya bahkan sudah hampir menyentuh sungai. Singa yang mengetahui kesempatan tersebut kemudian mendorong harimau memakai kakinya dan harimau terjebur ke sungai. Karena sungai itu termasuk sungai yang memiliki arus deras. Harimau akhirnya tidak kuat berenang dan hanya terbawa air sungai. Selepas kejadian itu, harimau itu sudah tak tampak lagi. Papi sangat berterima kasih kepada Alpa karena telah dengan sabar merawatnya dan berterima kasih kepada binatang lain yang mau menerima kedatangannya di hutan tersebut. Sebagai balas budi, Papi ingin selalu menjaga hutan agar Alpa dan kawanan serigala beserta binatang lain hidup dengan tentram dan damai. Nah, itu dia dongeng yang dapat kakak ceritakan. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semua dapat mengambil pesan moral dari cerita tersebut. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.